Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Davi Putra Alfarezi, mahasiswa Sistem Informasi dengan NPM 2410631250008 kelas 3A. Kali ini saya akan membahas topik mengenai e-wallet terutama di Indonesia ya teman-teman, dengan fokus salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan untuk saat ini yaitu Pay. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi, Akuntansi, dan Keuangan, sekaligus menjadi bahan edukasi tentang bagaimana e-wallet berperan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, pertama-tama sebelum masuk ke pembahasan tentang GoPay-nya, sebagai salah satu e-wallet, kita harus memahami terlebih dahulu nih, bagaimana fintech itu berkembang di Indonesia. Yang pertama ada ruang lingkup fintech di Indonesia ya teman-teman. Definisinya terlebih dahulu, fintech merupakan singkatan dari financial technology. Secara sederhananya, fintech adalah penggunaan teknologi digital untuk mempermudah, mempercepat, dan membuat layanan keuangan menjadi lebih efisien. Kalau dulu layanan keuangan hanya bisa diakses lewat bank fisik dengan proses yang lama, maka dengan adanya fintech, semua itu bisa dilakukan hanya dari genggaman tangan kita saja, yaitu smartphone. Contohnya, transfer uang, pembayaran belanja, investasi, peminjaman, bahkan asuransi, semuanya bisa dilakukan dengan aplikasi fintech. Nah, lalu ada ruang lingkup fintech terutama di Indonesia. Yang pertama ada pembayaran digital ya teman-teman. Ini salah 5 dari aplikasi yang populer termasuk kayak GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan Link aja. Lalu pembayaran digital sudah sangat luas, bisa untuk transportasi, makanan, belanja, e-commerce, hingga pembayaran listrik dan juga pulsa, bahkan bisa transfer antar bank, lalu antar e-wallet juga tuh masih tetap bisa transfer ya teman-teman. Lalu yang kedua ada pinjaman online atau peer-to-peer lending ya. Fintech mempertemukan langsung antara pemberi pinjaman dan peminjam tanpa harus lewat bank. Misalnya seperti Kredivo dan Akulaku ya teman-teman. Lalu ada investasi online. Fintech juga memudahkan investasi. Seperti contohnya aplikasi peluang, aplikasi bibit, ajaib, Stockbit. Nah, ini juga membuka peluang investasi yang sebelumnya sulit diakses oleh masyarakat luas. Jadi masyarakat sekarang itu bisa nyoba-nyoba dulu nih lewat investasi-investasi aplikasi online ini. Lalu yang terakhir ada QRIS ya teman-teman, atau Quick Response Code Indonesian Standard. Dengan adanya QRIS ini, satu QR bisa dipakai oleh semua aplikasi e-wallet sehingga mempermudah transaksi di merchant ya teman-teman. Jadi seluruh pembayaran digital, seluruh pinjaman digital, investasi online yang telah saya sebutkan itu mendukung QRIS ya teman-teman. Jadi untuk pindah-pindah e-wallet, pindah-pindah eh, uang antar antar wallet itu sangat mudah dengan menggunakan kris ya teman-teman, apalagi membayar di merchant-merchant terutama di UMKM. Nah, selanjutnya ada peran fintech terutama di Indonesia ya teman-teman. Yang pertama ada mempermudah transaksi. Misalnya nih, dulu bayar listrik tuh harus datang ke loket, mau transfer uang itu harus datang ke bank, ke teller terlebih dahulu. Sekarang cukup sekarang sudah cukup hanya dengan buka aplikasi GoPay ataupun Dana, tinggal klik dan masukkan nomor yang dituju lalu selesai teman-teman. Jadi sangat amat mudah untuk bertransaksi, bahkan berjauh-jauh kilonya mungkin dari ujung Sabang sampai Merauke itu bisa banget ya teman-teman, asal ada internetnya. Lalu yang kedua ada meningkatkan inklusi keuangan. Inklusi keuangan berarti semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses layanan keuangan. Menurut data OJK, masih ada jutaan orang Indonesia yang tidak mempunyai rekening bank. Tapi dengan fintech, orang tanpa rekening pun tetap bisa mempunyai dompet digital untuk transaksi, teman-teman. Jadi tanpa perlu harus daftar bank, harus ke bank terlebih dahulu, hanya daftar di rumah saja dan mempunyai dompet digital ataupun e-wallet itu
semua masyarakat bisa bertransaksi. Lalu selanjutnya ada mengurangi ketergantungan pada uang tunai. Uang tunai rentan hilang ataupun dipalsukan. Dengan transaksi digital, semua lebih aman, lebih cepat, dan lebih praktis. Terlebih pada saat COVID-19, e-wallet sangat membantu karena masyarakat bisa bertransaksi tanpa kontak fisik sekalipun. Lalu yang terakhir ada mendukung UMKM. Sekarang banyak UMKM terutama di Indonesia yang sudah menerima pembayaran digital. Meski hanya bermodal kris, hal ini membuka peluang pasar yang lebih besar dan memodernisasi sistem pembayaran yang mereka miliki. Lalu ada perkembangan e-wallet terutama di Indonesia ya teman-teman. Perkembangan e-wallet di Indonesia itu nggak terjadi begitu saja ya teman-teman. Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong utamanya. Yang pertama ada budaya cashless society. Masyarakat di Indonesia secara perlahan nih mulai beralih penggunaan dari uang tunai menuju transaksi non tunai teman-teman. Ada beberapa alasannya. Yang pertama yaitu keamanannya, lalu kepraktisannya dan kebiasaan baru yang dibentuk oleh aplikasi retailing serta e-commerce ya teman-teman. Jadi keperluan untuk retailing ataupun beperbelanjaan di e-commerce itu kebanyakan sudah beralih ke transaksi non tunai. Misalnya nih, sejak layanan seperti Gojek dan Grab populer, masyarakat terbiasa melakukan pembayaran langsung melalui aplikasi. Lalu untuk faktor yang kedua ada penetrasi smartphone yang tinggi. Di Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna smartphone terbanyak di dunia ya teman-teman. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, lebih dari 210 juta orang Indonesia sudah menggunakan internet, mayoritasnya melewati smartphone. Hal ini membuat adopsi aplikasi e-wallet menjadi lebih mudah karena hampir semua orang sudah terbiasa bertransaksi dengan ponsel. Lalu faktor yang terakhir ada dukungan pemerintah melalui JNNT yaitu Gerakan Nasional Non Tunai. Sejak tahun 2014, Bank Indonesia meluncurkan GNNT ini. Tujuannya untuk mendorong masyarakat agar menggunakan instrumen pembayaran non tunai dalam berbagai transaksi. Pemerintah juga meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard ataupun KRIS pada tahun 2019, yaitu kode standar QR yang berlaku untuk semua e-wallet ya teman-teman. Dengan KRIS ini, merchant cukup punya satu QR code saja dan semua pengguna e-wallet bisa melakukan pembayaran ya teman-teman. Nah, lalu ada regulasi fintech di Indonesia ya teman-teman. Nah, regulasi di Indonesia itu ada apa aja? Yang pertama, ada dari Otoritas Jasa Keuangannya atau OJK. Nah, OJK ini tuh mengatur dan mengawasi fintech yang berhubungan dengan investasi, pinjaman online, dan juga asuransi ya teman-teman. Jadi, OJK ini tuh bertugas untuk memastikan nih fintech itu tidak merugikan masyarakat ataupun bahkan fintech ini tuh malah menipu gitu masyarakatnya. Lalu yang kedua ada Bank Indonesia ataupun BI. BI mengatur fintech yang terkait dengan sistem pembayaran termasuk e-wallet, transfer uang, dan juga kris ya teman. Karena kan kris juga memilih yang mempunyai kris adalah Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu memastikan nih keamanan transaksi dan integrasi antar sistem pembayaran dan juga serta melindungi konsumen ya teman-teman. Jadi BI sepenuhnya itu mengawasi dan mengintegrasi gitu dan melindungi konsumen juga ya, terutama di e-wallet dan kris. Lalu selain lembaga negara ada juga Asosiasi Fintech Indonesia ataupun AFTEK ya teman-teman. Jadi sebagai wadah nih bagi perusahaan fintech itu supaya beroperasi sesuai standar industri ya teman-teman. Jadi untuk aplikasi-aplikasi e-wallet dan juga aplikasi-aplikasi yang menggunakan kris itu harus sesuai standar industri ya teman-teman. Jadi dari lembaga Aftek ini. Jadi dengan adanya regulasi ini tuh masyarakat tuh bisa tenang gitu menggunakan layanan fintech yang karena diawasi langsung oleh lembaga-lembaga resmi terutama dari pemerintahan.
Lalu ada fintech Indonesia di global ya teman-teman. Kalau kita lihat dari kacamata global, Indonesia ini tuh termasuk salah satu pasar e-wallet terbesar di Asia Tenggara. Berdasarkan laporan e-ekonomi SEA 2023 dari Google, Temasek, dan Bain and Company, transaksi digital di Indonesia itu mencapai lebih dari 2.400 triliun pada tahun 2023 ya teman-teman. Nah, dari jumlah itu tuh sektor pembayaran digital ya termasuk e-wallet ataupun asuransi dan juga investasi digital menyumbang porsi yang sangat besar ya teman-teman. Jadi bahkan di Indonesia tuh diproyeksikan gitu menjadi pasar dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara untuk pembayaran digital, melampaui negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia, dikarenakan juga penduduk dan pengguna internet di Indonesia tuh sangat amat besar ya teman-teman. Dan juga ekosistem digital di Indonesia tuh sudah lumayan matang gitu berkat Gojek, Tokopedia, Shopee, dan marketplace lainnya yang saling berkesinambungan. Nah, lalu ada manfaat dari e-wallet yang teman-teman. Yang pertama ada transaksi lebih cepat dan praktis. Nah, dengan e-wallet kita tidak perlu nih membawa uang tunai dan menunggu kembalian. Ya, cukup buka aplikasi, pilih menu bayar, dan transaksi selesai hanya dalam hitungan detik ya teman-teman. Hal ini menghemat waktu, mengurangi antrean, dan membuat pengalaman berbelanja jadi lebih nyaman dan juga aman. Yang kedua ada lebih ya, yang kedua adalah meningkatkan inklusi keuangan. Nah, di Indonesia jutaan orang tuh masih belum memiliki rekening bank seperti yang tadi saya sebutkan, terutama di daerah pedesaan. E-wallet seperti GoPay membantu mereka agar tetap bertransaksi secara digital. Hanya cukup dengan nomor ponsel saja mereka bisa top up saldo GoPay mereka di minimarket terdekat ya teman-teman, lalu menggunakan saldo tersebut untuk berbelanja ataupun transfer. Ini adalah bentuk nyata bagaimana fintech mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat luas. Yang ketiga ada banyak promo dan juga cashback. Salah satu alasan e-wallet cepat populer karena banyaknya promo nih teman-teman. Jadi GoPay itu sering menawarkan cashback 10 hingga 30% di berbagai merchant atau bahkan potongan harga langsung ya teman-teman. Jadi hal ini tuh tidak hanya menguntungkan bagi penggunanya saja, tapi juga menguntungkan bagi merchant, yaitu jadi lebih menarik lebih banyak konsumennya. Jadi ada simbiosis yang saling menguntungkan antara penyedia e-wallet, merchant, dan juga konsumen. Lalu yang terakhir ada mendukung UMKM dan ekonomi digital. Bagi UMKM, menggunakan e-wallet seperti GoPay sangat amat membantu. Dengan modal hanya kris yang bisa dicetak ataupun ditampilkan, UMKM bisa menerima pembayaran digital dari berbagai aplikasi e-wallet. Hal ini membuka pasar yang lebih luas, meningkatkan profesionalisme, dan mengurangi ketergantungan pada uang tunai. Banyak warung kecil, kedai kopi lokal, bahkan pedagang kaki lima yang sekarang bisa menerima pembayaran digital teman-teman. Jadi memang manfaat e-wallet terutama kris juga itu sangat amat berpengaruh gitu dari keuangan UMKM ini terutama di ekonomi digital. Nah, lalu ada tantangan e-wallet nih. Yang pertama ada keamanan dan resiko penipuan digital. Meskipun lebih aman daripada uang uang tunai, yaitu resiko pencurian, tapi e-wallet itu tetap menghadapi ancaman kejahatan digital ya teman-teman. Jadi modusnya tuh ada banyak banget gitu. Nah, beberapanya yang pertama adalah pengguna tertipu memberikan OTP kepada orang yang tidak dikenal. Lalu yang kedua ada link phishing yang berpura-pura sebagai layanan resmi. Lalu yang ketiga ada akun palsu yang menawarkan saldo murah ataupun saldo gratis ya teman-teman. Nah, jadi literasi digital itu sangat penting gitu supaya pengguna tuh lebih waspada. Lalu yang kedua adalah ketergantungan pada internet dan juga smartphone. E-wallet itu bisa digunakan jika ada koneksi internet dan perangkat telepon. Di daerah pedesaan yang sinyalnya itu terbatas dan tidak semua orang memiliki smartphone, hal ini juga bisa menjadi kendala. Selain itu, jika smartphone rusak ataupun hilang, pengguna tidak bisa mengakses saldo mereka. Jadi apabila
di e-wallet kalian, lalu handphone-nya rusak ataupun bahkan dicuri, itu resikonya sangat amat tinggi saldo kalian tuh hilang ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada persaingan ketat antar aplikasi. Di Indonesia tuh memiliki banyak sekali e-wallet ya teman-teman, seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan juga Link Aja. Persaingan ketat ini membuat pengguna seringkali berpindah-pindah aplikasi hanya untuk mengejar promo yang lebih besar. Bagi penyedia layanan, hal ini berarti mereka harus terus membakar modal untuk memberikan cashback, diskon, dan juga promo. Sementara bagi pengguna, terkadang jadi bingung nih, harus pakai aplikasi yang mana karena masing-masing mempunyai ekosistem yang berbeda. Seperti contohnya kayak GoPay, itu mereka ekosistemnya dengan Gojek dan juga Tokopedia. ShopeePay itu ada Shopee, lalu Link Aja tuh ada dari Pertamina ya teman-teman. Jadi banyak ekosistem-ekosistem yang berbeda dari e-wallet ini. Jadi pengguna tuh harus nggak bisa milih salah satu gitu. Mau nggak mau harus menginstal semuanya. Lalu yang terakhir dan yang paling penting adalah masalah literasi digital, ya, terutama di dalam keuangan. Tidak semua masyarakat paham bagaimana cara menggunakan e-wallet dengan bijak. Ada pengguna yang boros karena terlalu tergiur dengan promo. Ada juga yang tidak memahami pentingnya untuk menjaga keamanan akunnya. Hal ini bisa menimbulkan masalah baru nih seperti konsumtif yang berlebihan ataupun jadi rentan korban penipuan yang teman-teman. Jadi regulasi dan perlindungan konsumen itu harus ketat dan harus jelas gitu ya kan, karena masalah literasi keuangan digital di Indonesia itu sangat amat tinggi ini teman-teman, karena masih banyak yang tertipu dan juga konsumtif yang berlebihan sampai-sampai mereka tuh lupa gitu bahwa saldo di e-wallet mereka itu telah habis. Oke, lalu ada masa depan dari fintech ya teman-teman. Kedepannya, e-wallet itu akan semakin berkembang. Apalagi dengan adanya kris yang universal, kita bisa membayar dengan satu kode QR untuk semua aplikasi ya teman-teman. Bahkan kris ini tuh sudah meluncur ke berbagai negara terutama di Asia seperti Jepang, Malaysia, Thailand, dan juga Singapura. Nah, fitur seperti pay later, investasi, hingga asuransi digital juga mulai masuk ke ekosistem finansial teknologi. Hal ini tentu akan mempermudah dan akan mempercepat transformasi digital di Indonesia. Oke, sedikit penjelasan finansial teknologi dari saya. Kita akan lanjut untuk mendemokan aplikasi e-wallet yaitu GoPay ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita udah masuk nih ke halaman utama dari e-wallet GoPay. Mungkin aku mau jelasin dulu nih bagian-bagiannya terlebih dahulu. Di pojok kiri atas itu ada tentang kita dan juga pengaturan dari aplikasi GoPay. Lalu di bawahnya itu ada GoPay dengan ada tulisan saldo kita, lalu ada koin, top up, dan juga bisa tarik tunai teman-teman. Mungkin aku langsung coba klik top up aja terlebih dahulu. Oke, nah top up ini tuh kalau kalian sudah berlangganan GoPay Plus itu lewat virtual account yaitu melalui bank itu gratis 5 kali per bulan ya teman-teman di top up. Lalu di aplikasi GoPay top up itu gratis 2 kali per bulan. Nah, top up lewat bank itu bisa pakai rekening Jago ya karena saya juga punya bank Jago juga. Lalu ada bisa pakai uang tunai apabila teman-teman mau top up GoPay dengan menggunakan uang tunai itu ada lumayan banyak ya mitra-mitra yang udah tersebar luas lah di Indonesia teman-teman, dari Pos Indonesia, Pegadaian, Alfamart, Indomart, Lawson, bahkan mitra Tokopedia pun bisa. Lalu ada lewat bank ya teman-teman, di sini ada 8 bank utama gitu yang ada di tampilan top up dan ada 32 metode bank lainnya teman-teman. Jadi ada total 40 bank di Indonesia yang udah support nih untuk top up GoPay. Kita keluar lalu ada sebelahnya ada tarik tunai yaitu gratis ya teman-teman. Jadi
Apabila teman-teman mau tarik tunai langsung ini tuh ke GoPay itu bisa banget dengan di BCA ATM, yaitu ATM BCA itu adminnya 5.000. Tapi apabila kita transfer dulu nih ke bank kita, ke BCA ataupun Mandiri, itu bisa tarik tunai secara gratis. Oke, kita langsung turun ke bawah, ini ada kirim dan terima. Di sini di paling atasnya itu ada yang sering kita kirim ataupun sering yang kita terima. Lalu di bawahnya itu ada transfer, lalu ada minta, yaitu kita boleh ataupun bisa minta ke teman kita sesama GoPay. Lalu split bill juga sesama GoPay apabila kalian lagi patungan gitu sama teman kalian di GoPay itu bisa banget, lalu kirim hadiah berupa bisa anonimus berupa link, jadi kalian bisa atur eh jadi nih contohnya ya, pilih penerima, mungkin bakalan milih yang ini. Nah, bisa buat hadiah, bisa kirim ke ke nomor-nomor yang kalian tentukan ataupun kirim ke siapa saja. Jadi kalian bisa masukin jumlahnya sesuai kalian inginkan. Oke, lalu mungkin kalau kirim semua ini ada aktivitas terakhir ya. Jadi aktivitas terakhir ataupun yang kita kirim ataupun yang kita terima itu akan ada di sini. Jadi cepet nih kalau kalian mau kirim lagi ke orang yang sama, langsung ada di sini. Lo bisa transfer gratis juga, kalian bisa daftarin akun bank-bank kalian di sini ke akun ataupun ke transfer ke orang lain nih. Jadi ada bank, ada e-wallet, dan juga GoPay ya, itu sesama GoPay. Yang tadi di bank itu ada sekitar apa nih ya, kayaknya semua bank di Indonesia tuh sudah ada ya di GoPay nih. Jadi ada banyak sekali bank-bank yang sudah terafiliasi dengan GoPay dan kalian bisa transfer ini secara gratis dengan kuota 100 kali transfer per bulannya, teman-teman. Oke, lalu ke e-wallet, di sini sesama e-wallet kita bisa kirim ke AstraPay, ke Dana, Aisaku, Link Aja, OVO, dan ShopeePay, teman-teman. Jadi e-wallet yang sudah banyak digunakan lah di Indonesia ini tuh bisa kalian langsung transfer dari GoPay. Ini lalu yang sering ditransfer ya sama seperti tadi. Lalu kalian juga bisa minta apabila ingin minta ke teman kalian, bisa lewat QR ataupun kode atau bahkan mungkin ke kontak kontak yang kalian inginkan juga. Lalu ada pembayaran, kita langsung lihat semua saja supaya langsung itu ya. Lalu di sini ada terbaru ataupun jatuh tempo, ini berarti yang eh, produk-produk terbaru dari GoPay ataupun mitra baru gitu dari GoPay. Itu ada IndiHome, BPJS, kalian bisa bayar BPJS dan juga PDAM ya teman-teman. Lalu rekomendasi ini ada top up seperti MLBB, TikTok, top up TikTok, promo nonton, dan juga promo bayar tagihan. Lalu isi ulang ini uang elektronik itu biasanya itu ada isi ulang di pulsa ataupun paket data. Lalu ada PLN, token, kalian bisa isi ulang token di aplikasi GoPay, dan juga uang yang elektronik seperti e-money, BNI, dan juga KMT, KA ya teman. Ada tagihan rumah tangga di sini. Dari PLN semuanya itu tersedia ya, dari token, pasca bayar, dan juga non tagihan. PDHM itu ada PDHM Pamjaya juga. Lalu internet TV ataupun kabel ini ada banyak pilihannya yang mungkin sering digunakan gitu oleh perumahan-perumahan. Lalu ada gas juga, kalian bisa bayar gas, bisa bayar BPJS, Telkom, dan juga bayar edukasi teman-teman ataupun SPP. Oke. Lalu komunikasi ini bisa dibilang langganan pasca bayar ya Telkomsel Halo dan juga XL pasca bayar. Sini ada e-commerce, Zalora, Bukalapak, Sosiola ya. Berarti selain Tokopedia, GoPay juga bisa melakukan pembayaran e-commerce gitu dari ketiga e-commerce ini. Lalu ada cicilan, ini cicilan biasanya cicilan kartu kredit ya. Jadi ada GoPay Later, GoPay Pinjam, dan GoPay
BPKB. BPKB ini adalah layanan langsung gitu dari GoPay yang sudah disediakan. Lalu ada pembayaran kartu kredit dan ada pembayaran angsuran kredit, ini lumayan banyak ya. Jadi mungkin hampir semua layanan angsuran itu tersedia, jadi kalian bisa langsung bayar melalui GoPay. Lalu ada layanan streaming ataupun berlangganan streaming seperti Spotify, YouTube, video, Viu, TV, dan lain-lainnya. Teman-teman, ini masih banyak juga yang sering kalian gunakan dan kalian bisa bayar di GoPay. Lalu layanan publik ataupun pajak bisa dibilang kalian bisa bayar PBB atau bisa bayar pajak kendaraan, tilang, bayar KUA. Lalu ada pegadaian juga, ada biaya pendidikan selain SPP tadi, ini mungkin biaya pendidikan yang khusus negeri ya. Lalu ada IPL dan ada e-invoicing, ini berarti yang kalian bisa nerima gaji itu menggunakan GoPay juga. Lalu ada pembayaran asuransi, dan sekarang asuransi juga banyak yang digital ya, jadi dari Prudensial bahkan GoPay sendiri itu memiliki asuransinya. Mungkin kita coba cek dulu ya. Nah, asuransi GoPay ini tuh ada 10 kategori ya, jadi lumayan lengkap dan lumayan mencakup ya. Mungkin untuk pembahasannya singkat saja gitu. Jadi supaya tidak terlalu makan banyak waktu. Nah, lalu di sini ada zakat, jadi kalian juga tetap bisa zakat dan donasi gitu dari GoPay ini, top up game dan juga demand on and e-commerce. Jadi layanan GoPay dan GoTo maksudnya. Layanan GoTo itu ada Tokopedia, TikTok Shop, GoRide, dan juga GoFood, itu bisa dibayarkan langsung melalui GoPay. Jadi banyak banget ya pembayaran yang bisa dilakukan nih dari GoPay. Jadi nggak GoPay itu nggak cuma buat transfer uang sesama GoPay, bahkan selain GoPay pun bisa, bukan hanya untuk pembayaran melalui untuk UMKM saja, tapi bahkan bisa sampai tingkat asuransi atau pembayaran kredit pun bisa juga ya teman-teman. Nah, mungkin aku langsung aja nih ke tombol yang ada di bawah, yaitu kris ya. Nah, jadi di kris ini tuh kalian bisa scan kris kalian apabila kalian mau ke UMKM ataupun lagi bayar UMKM, itu bisa kalian klik krisnya teman-teman. Bisa kalian langsung scan dan nanti akan ada jumlah ataupun pembayaran harganya tuh berapa. Nah, tunjukkan kode ini apabila teman-teman tuh mau bayar gitu di merchant-merchant seperti Alfamart dan juga Indomaret, ini bisa banget pakai eh, GoPay QR ini ya teman-teman, dan maksimal limitnya itu 1,5 juta. Nah, lalu ada kris step yang untuk sampai saat ini tuh masih belum banyak yang digunakan gitu, jadi masih terbatas banget untuk kris step ini. Oke, lalu di bawahnya itu ada promo dan hiburan ya. Jadi di sini ada check-in ya. Ini mendapatkan 50 GoPay Coin. Jadi apabila kita klik itu langsung dapat 50 koin ya teman-teman. Nah, kita langsung aja lihat semuanya. Nah, di promo ini tuh ada yang namanya tuh explore. Jadi voucher-voucher, semua voucher yang ada di GoPay ini kalian bisa langsung lihat di sini ya teman-teman. Ini voucher saya, yaitu ada GoPay Games, bahkan kalian bisa beli nih voucher, beli paket voucher sekarang, tapi sayangnya masih sedang. Dadu di sini ada kategorinya. Mungkin kalau kategori makanan dan minuman ya itu, jadi ada beberapa voucher dari makanan dan minuman yang kalian bisa dapatkan apabila pembayarannya kalian menggunakan GoPay. Ini mungkin, nah di sini ada tagihan, jadi diskon-diskon ataupun cashback menggunakan aplikasi GoPay ini lumayan banyak ya teman-teman. Transportasi, game, dan aplikasi, apabila kalian ingin top up game menggunakan GoPay itu mendapatkan cashback seperti 12.000, 10.000 ya teman-teman, jadi lumayan banget. Logistik, keluarga nggak ada, logistik dan juga keuangan pun juga nggak ada ya. Jadi
Untuk saat ini voucher dari GoPay sendiri tuh masih sedikit apa ya, sedikit terbatas ataupun ya masih mungkin kalau dari kompetitor yang lain mungkin masih lumayan sedikit ya untuk vouchernya. Mungkin lebih ke fungsinya aja dari GoPay sendiri, fungsinya itu sangat amat beragam banget gitu dari pembayaran. Bukan hanya untuk pembayaran saja. Lalu ada layanan favorit warga, ini bisa dibilang games-games berhadiah. Dan jadi kalau kalian lihat di atas itu ada games berhadiah. Iya, kita lihat semua ini ada mini game yang bisa kalian mainkan lalu mendapatkan GoPay coin ya teman-teman. Jadi apabila kalian ingin mencari cuan-cuan dikit nih, tapi dari main game doang itu bisa banget nih dari sini nih. Lumayan banyak kayak gamenya, jadi kalian nggak akan bosan buat menangin semua hadiahnya supaya mendapatkan GoPay coin. Lalu ada hiburan dan travel, ini untuk pembayaran bis ya. Lalu ada zakat dan donasi seperti tadi dan keperluan sehari-hari. Ini ada sahabat AI, yaitu AI dari Goto dan kerjasama dengan Indosat Uridu ya. Jadi ada chatbot seperti itu. Ada sholat dan Quran, ada survei juga dan juga food. Oke, di bawahnya ini ada riwayat transaksi ya. Jadi transaksi-transaksi yang kalian eh, gunakan nih. Kalian bayar apapun, kalian menerima uang ke GoPay, kalian bayar menggunakan GoPay, menggunakan kris transfer, itu akan masuk ke riwayat transaksi kalian ya teman-teman. Jadi sangat amat lengkap aplikasi GoPay ini, mungkin lumayan banyak gitu fungsi-fungsi dari GoPay ini. Jadi juga bukan hanya untuk pembayaran, bukan hanya untuk transfer gitu. Jadi bahkan kita bisa melakukan zakat, kita bisa bayar asuransi, kita bisa tadi bermain games dan bahkan ada chat AI-nya juga. Jadi bisa bilang aplikasi GoPay ini tuh sudah menjadi super app yang sangat amat mumpuni ataupun yang sangat bisa diandalkan gitu. Bukan hanya tentang keuangan tapi juga tentang tadi berita, tentang kesenangan kita yaitu bermain game dan juga kebutuhan rumah tangga lainnya juga. Oke, mungkin cukup sekian ya buat eh, demo sedikit dari aplikasi GoPay. Kita lanjut ke kesimpulannya. Hai teman-teman, kita sudah membahas cukup lengkap nih mengenai fintech khususnya e-wallet dengan GoPay nih sebagai contoh utama yang kita demokan. Dari awal kita sudah melihat nih bagaimana perkembangan fintech di Indonesia secara singkatnya, data penggunanya yang terus meningkat hingga manfaat dan tantangan yang dihadapi dari e-wallet ini. Kita juga sudah melihat secara langsung bagaimana cara menggunakan GoPay dari mulai top up saldo, transfer, bayar kris, hingga dan lain-lainnya ya teman-teman. Kesimpulannya, e-wallet seperti GoPay benar-benar memudahkan hidup kita sehari-hari. Bukan hanya untuk pembayaran, tapi juga sebagai sarana mendorong inklusi keuangan, membantu UMKM, dan mempercepat transisi menuju cashless society. Namun, sebagai pengguna, kita juga tetap harus bijak dan waspada. Jangan mudah tergiur promo berlebihan. Jangan pernah membagikan PIN ataupun OTP kepada orang lain dan gunakan e-wallet sesuai kebutuhannya. Semoga video ini memberikan gambaran yang jelas, bermanfaat, dan menambah pemahaman teman-teman semua tentang e-wallet terkhususnya GoPay. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.